Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzin Iqbal akan menjelaskan tentang manual administrasi tes potensi dan sikap. Saya akan bagikan lembar jawab dan buku soal dalam keadaan tertutup. Bapak Ibu tidak diperkenankan membuka soal sebelum Anda perintah. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Akan saya pandu kapan mulai tesnya. Bapak Ibu juga tidak diperkenankan mencoret atau menuliskan sesuatu pada lembar buku soal. Silakan buku lembar jawab yang telah diberikan, lalu isikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nama lengkap, tanggal lahir dan usia, pendidikan terakhir, pekerjaan bila ada, tujuan pemeriksaan. Untuk tanggal tes hari ini, tes dapat diisikan nama saya. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis Bapak Ibu dan diperhatikan pada saya. Saya akan pandu mengerjakan rangkaian tes yang pertama. Sepertinya yang Bapak Ibu lihat di lembar jawab tes ini terdiri atas 9 kelompok soal. Pertama, ini kelompok soal pertama, selanjutnya kelompok soal kedua dan seterusnya sampai kelompok 9 yang ada di baliknya. Selanjutnya subtes yang pertama. Bukalah buku soal Bapak Ibu. Silakan buka halaman nomor 1. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 1. Saya akan membacanya dengan keras. Klaster mengobservasi apakah semua peserta telah membuka halaman nomor 1. Klaster lalu membacakan instruksi yang ada di buku soal. Baca petunjuknya dengan keras dan wajar. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 1. Soal dimulai dari nomor 1 sampai dengan 20. Soal nomor 1 sampai 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat dihilangkan satu kata dan disediakan 5 kata pilihan. Pilihan kata yang tepat yang dapat melengkapi kalimat itu. Contoh yang pertama, seekor kuda mempunyai kesamaan yang terbanyak dengan seekor. Akhirnya dibaca sekali. Selanjutnya subtes yang pertama, aspek yang diukur. A. Berpikir konkret praktis, B. Berpikir logis, C. Akal sehat, D. Membentukkan keputusan, E. Pemaknaan realita, F. Berpikir mandiri. Jumlah soal 20, waktu pengerjaan 6 menit. Instruksi subtes pertama, bukalah buku soal Bapak Ibu. Silakan buka halaman yang pertama. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 1. Saya akan membacanya dengan keras. Tester mengobservasi apakah semua peserta telah membuka halaman pertama. Tester lalu membacakan instruksi yang ada di buku soal. Baca petunjuknya dengan keras dan wajar. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 1. Soal dimulai dari nomor 1 sampai dengan 20. Soal nomor 1 sampai dengan 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat dihilangkan satu kata dan disediakan 5 kata pilihan. Pilihan kata yang tepat yang dapat melengkapi kalimat itu. Contoh pertama, seekor kuda mempunyai kesamaan yang terbanyak dengan seekor. A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah C. Keledai. Silakan lembar jawab Bapak Ibu, huruf C harus dicoret. Selanjutnya contoh nomor 2, lawannya harapan ialah A. Duga, E. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Jawabannya ialah B. Putus asa. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas atau bisa dipahami? Kerjakan soal setelah ada aba-aba mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Setelah ada aba-aba selesai, Anda tidak diperkenankan mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, silakan membuka halaman nomor 2 dan kerjakan soal nomor 1 sampai 20. Baik, silakan dimulai. Selesai. Letakkan alat tulis Anda. Buka lembar selanjutnya. Lembar selanjutnya yaitu subtes nomor 2. Aspek yang diukur: A. Rasa bahasa, B. Berpikir verbal, C. Pengertian, D. Kemampuan empati, E.
Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman nomor 3. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 2. Saya akan membacanya dengan keras. Tester mengobservasi apakah semua peserta telah membuka halaman 3. Tester lalu membacakan instruksi yang ada di buku soal. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 2 soal dimulai dari nomor 21 sampai dengan 40. Soal 21 sampai dengan 40 terdiri atas 5 kata. Antara 4 dari 5 kata itu terdapat satu kesamaan. Carilah yang kelima yang tidak termasuk dalam kesamaan tempat kata itu. Cari kata yang tidak sama dengan tempat kata lainnya. Contoh: A meja, B kursi, C burung, D lemari, E tempat tidur. Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang benar yaitu C burung. Silakan menjawab Bapak Ibu. Huruf C harus dicoret. Contoh berikutnya: A duduk, B berbaring, C berdiri, D berjalan, E berjongkok. Mana jawaban yang paling tepat? Jawabannya ialah D berjalan. Pada A, B, C, dan E orang berada dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan pada D orang dalam keadaan bergerak. Silakan menjawab Bapak Ibu, harus dicoret huruf D. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas? Sudah. Kerjakan soal setelah ada aba-aba mulai dan berhenti mengerjakan jika ada aba-aba selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman nomor 4 dan kerjakan soal nomor 21 sampai 40. Baik, silakan dimulai. Selesai, letakkan alat tulis Anda. Buka halaman selanjutnya. Subtes 3. Aspek yang diukur: daya mengkombinasikan satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lainnya. B. Fleksibilitas atau kelincahan berpikir. C. Mentransfer hubungan. D. Kejelasan dan konsekuen dalam berpikir. E. Analisa yang bersifat dugaan. F. Suatu perkiraan yang paling berarti bagi pengembangan studi ilmiah. Soal 20, waktu pengerjaan 7 menit. Instruksi subtes 3. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 5. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 3. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 3. Soal dimulai dari nomor 41 sampai 60. Telah ditentukan 3 kata. Antara pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Contoh: hutan, pohon sama dengan tembok. A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan adalah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Silakan lembar jawab Bapak Ibu. Huruf harus dicoret huruf A. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah sudah jelas? Sudah. Kerjakan soal setelah aba-aba dimulai dan berhenti mengerjakan jika terdengar aba-aba selesai. Ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, mulailah mengerjakan halaman 6 soal nomor 41 sampai 60. Selesai, letakkan alat tulis Anda. Buka halaman selanjutnya yaitu subtes 4. Aspek yang diukur: A. Daya abstraksi verbal, B. Pembentukan konsep, C. Berpikir logis dalam bentuk bahasa. Soal 16, waktu pengerjaan 8 menit. Instruksi subtes 4. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 7. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 4. Saya membacakan dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 4. Soal dimulai dari nomor 61 sampai dengan 76.
Telah ditentukan dua kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Contoh A dan IT. Perkataan burung atau unggas terdapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya adalah burung atau unggas. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 4 harus ditulis burung atau unggas. Jika pada contoh jawaban ialah pakaian, maka pakaian yang seharusnya ditulis. Karena selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan mulai mengerjakan halaman 8 soal nomor 61 dan 76. Mulai. Selesai. Letakkan kartu tanda. Buka lembar selanjutnya. Tes 5. Aspek yang diukur. A. Berpikir praktis dalam masalah hitungan. B. Berpikir logis objektif. C. Berpikir matematis. D. Mengambil keputusan. Soal 20, waktu pengerjaan 10 menit. Instruksi sukses 5. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 10. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 5. Saya membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 5 soal dimulai dari nomor 77 sampai 96. Persoalan berikut adalah soal-soal hitungan yang disajikan dalam bentuk soal, kalimat, atau cerita. Contoh, sebatang pensil harganya 25.000. Berapakah harga 3 batang pensil tersebut? Jawabannya adalah 75. Contoh berikutnya, dengan sepeda dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapakah yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya yaitu 60. Maka untuk menunjukkan jawaban itu angka 6 dan 0 seharusnya dicoret. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, silakan membuka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 77 sampai 96. Selesai. Silakan letakkan tulis Anda. Halaman selanjutnya yaitu subtes 6. Aspek yang diukur. A. Berpikir realistis dalam berhitung. B. Berpikir induktif angka. C. Kelincahan berpikir. D. Mengenali komponen ritmis. Soal 20, waktu pengerjaan 10 menit. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 11. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 6. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 6 soal dimulai dari nomor 97 sampai 116. Pada persoalan berikutnya akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikut dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pada deret ini angka berikutnya selalu didapatkan jika angka di depannya ditambahkan dengan 2. Maka jawabannya adalah 16. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 6, angka 1 dan 6 harus dicoret. Contoh berikutnya, dengan sepeda bisa dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kilometer yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya 60. Maka untuk menunjukkan jawaban itu 6 dan 0 harusnya dicoret. Pada deret ini selalu berganti ganda, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban ini adalah 10. Maka dari itu angka 1 dan 0 harus dicoret. Kadang-kadang pada beberapa soal harus dikalikan atau dibagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 12 dan kerjakan soal nomor 97 sampai 116. Ya. Baik, silakan mulai. Selesai. Selanjutnya subtes
7. Aspek yang diukur: A. Kemampuan membayangkan, B. Kemampuan mengamati, C. Berpikir secara utuh menyeluruh, D. Mengenali komponen konstruktif. Soal 20, waktu pengerjaan 7 menit. Interupsi subtas 6. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 13. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 7. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 7, soal dimulai dari nomor 117 sampai 136. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan, bentuk A, B, C, D, dan E, manakah yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Tasker menunjukkan gambar yang ada di dalam kotak 7. Lalu 3 gambar di samping kanan pada gambar yang dibuat atau di bawahnya dengan jelas bahwanya yang ada di dalam kotak adalah soal yang harus dijawab peserta. Tasker menunjukkan gambar A, B, C, dan E yang dibuat atau di bawahnya dengan katakan bahwa gambar A, B, C, dan E adalah alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh seleksi sebagai jawaban. Contoh 7. Jika potongan-potongan pada contoh 7 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 7, huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, potongan-potongan contoh kedua setelah disusun atau digabungkan akan menghasilkan bentuk E. Contoh ketiga menjadi bentuk B. Contoh keempat menjadi bentuk D. Apakah ada pertanyaan? Ada. Jika tidak ada, silakan buka halaman 14 dan kerjakan soal nomor 117 sampai 136. Silakan mulai. Selesai. Selanjutnya subtes 8. Aspek yang diukur: daya bayang luar, mengenali konstruksi teknis, dan berpikir analitis. Soal 20, waktu pengerjaan 9 menit. Instruksi subtes 6. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 15. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 8. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 8, soal dimulai dari nomor 137 sampai 146. Pada persoalan berikutnya telah ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, dan E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda tersebut dapat terlihat kubus-kubus yang ditentukan, itu kubus A, B, C, dan E ialah kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu terdapat tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan satu kubus yang ditentukan dalam kedudukannya yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dengan digulingkan dalam pikiran saudara. Oleh karena itu mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Tasker menunjukkan gambar kubus yang bertanda A, B, C, dan E adalah alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh Tasti. Tasker menunjukkan gambar kubus yang bertanda 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah soal yang harus dijawab peserta. Kubus-kubus ini dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran Tasti. Selanjutnya akan terbentuk kubus dengan tanda yang berbeda. Dapat memilih akan menjadi kubus A, B, C, dan E. Contoh, pada contoh pertama yang memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu ke kiri 1 kali, kemudian diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan. Oleh karenanya pada lembar jawaban di belakang contoh 8, huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, contoh kedua, kubus nomor 2
2 adalah fokus E, cara mendapatkannya dengan membelingkan kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali sehingga sisi fokus yang bertanda garis silang di depan. Contoh ketiga, fokus nomor 3, fokus B, cara mendapatkannya dengan membelingkan ke kiri 1 kali sehingga dasar fokus yang tadinya tidak terlihat menunjukkan tanda baru. Dalam hal ini adalah tanda 2 segi 4 hitam dan tanda silang pada sisi atas fokus itu menjadi tidak terlihat lagi. Contoh keempat, fokus C, contoh kelima, fokus D. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan mengajarkan halaman 14 soal nomor 197 sampai 156. Ya. Selesai. Selanjutnya, subtes 9, aspek yang diukur, atensi, kemampuan atau memusatkan perhatian dalam waktu tertentu dan memori mengingat kata yang telah dipelajari. Soal 20, waktu pengajaran untuk menghafal 3 menit untuk mengajarkan soal 6 menit. Instruksi subtes cukuplah buku soal Bapak Ibu. Pada tes berikutnya saya akan menuliskan atau akan menanyakan slide beberapa kelompok kata. Jika memiliki kertas print out, material tes katakan sebagai berikut. Pada tes berikutnya saya telah membagikan kertas yang berisi beberapa kelompok kata. Kata-kata tersebut silakan saudara hafalkan, silakan hafalkan kata-kata tersebut dari sekarang. Selesai. Bukalah buku soal Bapak Ibu, silakan buka halaman 18. Bacalah dalam bentuk petunjuk dan contoh untuk kelompok 9. Saya akan membacanya dengan keras. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 9 dimulai dari nomor 157 sampai 176. Pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh, kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Jawabannya adalah termasuk dalam jenis kesenian sehingga jawaban tersebut adalah D. Contoh berikutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Jawabannya E, karena Z untuk zebra. Zebra adalah binatang. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan mengerjakan soal nomor 157 sampai 176. Ya. Selesai. Selanjutnya yaitu administrasi traveling. Aspek yang diukur: A. Kecepatan kerja, B. Ketelitian kerja, C. Keajikan kerja, D. Ketahanan kerja. Waktu pengerjaan 12 menit 30 detik. Instruksi: Bapak Ibu tidak diperkenankan menuliskan apapun sebelum ada perintah. Saya akan bagikan lembar kerja tes yang selanjutnya, yaitu tes traveling. Silakan Bapak Ibu mengisi data yang dibutuhkan di halaman depan. Pada tes berikutnya Bapak Ibu akan dihadapkan pada angka-angka yang tertera pada beberapa lajur. Tugas Bapak Ibu adalah menjumlahkan 2 angka berturut-turut dari bawah ke atas. Di tengah-tengah ada Anda mengerjakan angka terdengar aba-aba tidak. Silakan Anda segera pindah mengerjakan lajur berikutnya. Jangan sampai ada angka yang lewat. Jangan pula melewati lajur yang seharusnya. Kerjakanlah secepat mungkin. Bapak Ibu baru diperkenankan mengerjakan setelah aba-aba mulai dan harus berhenti setelah aba-aba stop. Sekarang kita berlatih dulu dengan mengerjakan bagian contoh. Apakah sudah siap? Baik, silakan Anda kerjakan bagian contoh dari sekarang. Mulai. Selesai. Selanjutnya silakan buka lembar kerjanya. Pada bagian dalam lembar kerja Bapak Ibu terdapat 60 lajur yang berisi jajaran angka secara vertikal. Tugasnya sama seperti saat latihan tadi. Ingat, begitu mendengar aba-aba pindah, Anda harus segera pindah ke lajur tepat di samping kanannya. Sudah siap? Siap. Mulai. Stop. Buka lembar selanjutnya, yaitu administrasi tes Papikowski.
Aspek yang diukur: A. Sikap atau perilaku. B. Mengetahui derajat dari 10 menit dan 10 peran yang menonjol dari diri individu yang manifestasinya nampak dalam sikap atau perilaku karyawan dalam bekerja. Waktu pengerjaan tidak ada batasan waktu. Instruksi: Bapak Ibu tidak diperkenankan menuliskan apapun sebelum ada perintah. Silakan Bapak Ibu mengisi data yang dibutuhkan di halaman depan.